Kalian tahu Menara Kembar Petronas di Malaysia? Atau Menara Taipei 101 di Taiwan? Ataupun bangunan tertinggi di dunia saat ini yaitu Burj Khalifa di Dubai, Uni Emirat Arab. Kalian pasti tahu dong bangunan-bangunan itu. Tapi kalian ngerti nggak sih siapa yang ngebangun semua bangunan itu? Apakah Pak Sukiman? Kurasa tidak. Yap, sesuai judulnya. Yang ngebangun itu semua adalah Samsung. Perusahaan yang sama yang membuat barang-barang elektronik yang kita ketahui, seperti kulkas, TV, hingga smartphone. Kalian nggak ngerti? Loh. Kucing kecut makan bakso. Selamat datang di channel Loh. Siapa sih yang nggak ngerti Samsung? Samsung merupakan nama brand paling bernilai di Asia dan paling bernilai ke-8 di dunia versi majalah Forbes. Gak heran sih kalau hampir dari kita semua tahu nama brand ini. Samsung merupakan perusahaan konglomerasi terbesar asal Korea Selatan. Pada tahun 2020, Samsung menjadi perusahaan terbesar ke-11 di dunia versi majalah Forbes. Dan perusahaan digital terbesar ketiga di dunia setelah Apple dan Microsoft. Samsung Elektronik yang produknya udah kita kenal seperti smartphone, kulkas, TV, dan alat elektronik lain, mencatatkan pendapatan di tahun 2020 sebesar 200 billion US dollar atau setara dengan 2.800 triliun rupiah. Untuk gambarannya nih, jumlah seluruh aset Bank BRI dan jumlah seluruh aset Bank BCA di tahun 2020, termasuk juga seluruh uang kalian yang ada di sana, itu kalau ditambah nilainya 2.586 triliun rupiah. Kebayangkan, besarnya pendapatan yang mereka peroleh cuma dalam waktu setahun aja. Dan bagi orang Korea, itu juga merupakan angka yang sangat besar. Pendapatan nasional Korea Selatan sendiri itu di kisaran 1,6 triliun dolar. Dan pendapatan Samsung Elektronik itu senilai 200 miliar dolar. Padahal, Samsung Elektronik hanya salah satu perusahaan di bawah induk Samsung Group. Jika seluruh perusahaan di bawah Samsung Group itu digabungin, maka pendapatannya bisa setara kurang lebih 17% dari perekonomian Korea. Wajar aja sih jika Samsung Group menjadi penguasa perekonomian di Korea Selatan. Samsung awalnya didirikan oleh seorang pemuda bernama Lee Byung-chul pada tahun 1938 saat pemerintahan Jepang di Korea. Samsung bermula dari perusahaan dagang kecil dengan modal 30 ribuan dan 40 karyawan yang menjual ikan kering, makanan lokal, dan mie. Perusahaan Lee terus berkembang dan menjadi makmur. Hingga pada tahun 1947, pecahlah Perang Korea yang menyebabkan Lee terpaksa harus meninggalkan kota Seoul. Pada saat itulah, Lee mulai melakukan diversifikasi bisnisnya ke industri lain dengan mendirikan pabrik gula di Busan dan pabrik wol di Daegu, yang kini menjadi pabrik wol terbesar di Korea. Samsung semakin besar dan terus membuat bisnisnya menjadi macam-macam dan terus berekspansi ke industri lain seperti asuransi, retail, dan finansial. Di tahun 1969, perusahaan mulai mendirikan Samsung Elektronik yang sekarang ini menjual berbagai macam alat elektronik. Produk pertama yang dijual oleh Samsung Elektronik adalah TV hitam putih berukuran 12 inch. Kemudian, pada tahun 1983, Samsung Elektronik mulai menjual komputer. Perlu kamu ketahui, produk komputer ini diproduksi 2 tahun lebih awal dibanding dengan produk Windows PC. Pada akhir tahun 80-an, Samsung telah memiliki perusahaan di berbagai macam industri. Hingga akhirnya, pada tahun 1987, pendiri Samsung yaitu Lee Byung-chul meninggal dunia. Setelah Pak Lee meninggal, Samsung dibagi menjadi 5 grup yang semuanya dipegang oleh anak-anak Pak Lee. Yang pertama ada Shinsegae Group, yang kini merupakan salah satu perusahaan retailer terbesar di Korea. Kemudian ada CJ Group, yang memiliki produk di berbagai macam industri seperti F&B, logistik, beauty store, dan entertainment. Salah satu produk dari grup ini yang ada di Indonesia adalah CGV Cinema. Kemudian ada Hansol Group, yang berada di industri kertas, elektronik, IT, dan chemicals. Selain itu, ada Jongang Group yang bergerak di industri media. Bagi yang suka variety show atau drama Korea, pasti tahu JTBC TV, yang merupakan salah satu saluran TV terbesar di Korea. Yap, JTBC juga merupakan salah satu anak usaha dari Jongang Group. Dan yang terakhir adalah Samsung Group yang diwariskan kepada putra ketiga Pak Lee, yaitu Lee Kun-hee. Di tangan Lee Kun-hee inilah, Samsung mulai melakukan berbagai inovasi dan perubahan untuk bersaing dengan pesaing terbesarnya kala itu, yaitu Sony.
Lalu, perusahaan apa aja sih yang hingga sekarang ini ada di Samsung Group? Yang pertama dan yang terutama adalah Samsung Electronics. Samsung Electronics merupakan perusahaan terbesar dalam Samsung Group yang memiliki 241 anak usaha yang berlokasi di dalam maupun di luar negeri. Samsung Electronics sendiri masuk ke jajaran perusahaan terbesar di dunia urutan ke-11 versi majalah Forbes. Samsung Electronics telah menjual barang ke 74 negara di dunia dan memiliki 290.000 karyawan, dengan total pendapatan sebesar 200 billion US dollar di tahun 2020. Bahkan pendapatan Samsung Electronics itu 1,5 kali lebih besar dibanding pendapatan Microsoft. Samsung Electronics terdiri dari 3 segmen. Yang pertama adalah segmen consumer elektronik yang memiliki produk seperti kulkas, TV, AC, printer, dan barang elektronik lain yang mungkin ada di rumah kalian. Sekedar informasi, Samsung Electronics merupakan produsen TV terbesar di dunia. Segmen kedua adalah teknologi dan mobile phone yang produknya udah kita kenal saat ini, seperti laptop dan smartphone Samsung Galaxy dengan berbagai series, mulai dari Note series, S series, hingga C series. Samsung Electronics juga menjadi leader dalam industri smartphone dunia, dengan pangsa pasar sebesar 23% di tahun 2020. Segmen selanjutnya adalah segmen device semikonduktor yang menjual chip, SSD, memori, dan DRAM. Tahun 2020, Samsung Electronics segmen semikonduktor menempati urutan kedua dalam penjualan device semikonduktor terbesar setelah Intel. Customer Samsung terbesar untuk segmen ini adalah Apple, HTC, Sony, dan perusahaan HP jadul yaitu Nokia. Yang kedua ada Samsung Life Insurance. Samsung Life Insurance merupakan perusahaan asuransi terbesar di Korea dan merupakan perusahaan terbesar ke-390 dunia versi majalah Forbes dengan total penjualan sebesar 24,3 billion US dollar. Samsung Life Insurance didirikan pada tahun 1957 dan kini perusahaan sudah beroperasi di 7 negara dengan customer yang berjumlah 8 juta orang. Yang ketiga, ada Samsung C&T Corporation yang merupakan perusahaan terbesar ke-427 versi majalah Forbes. Samsung C&T Corporation memiliki beberapa segmen, seperti trading, investment, fashion, konstruksi, dan resort. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang membangun berbagai bangunan-bangunan wah di dunia, seperti Menara Kembar Petronas di Malaysia, Bandara Utama Incheon International Airport di Seoul, bangunan tertinggi di dunia saat ini yaitu Burj Khalifa di Dubai, dan berbagai bangunan wah lainnya. Tak heran jika perusahaan ini juga merupakan salah satu perusahaan konstruksi terbesar di dunia. Selanjutnya ada Samsung Heavy Industries. Samsung Heavy Industries merupakan salah satu perusahaan shipbuilder terbesar di dunia, dengan total pendapatan sebesar 6,4 billion US dollar di tahun 2019. Selain perusahaan-perusahaan tadi, Samsung Group juga memiliki perusahaan-perusahaan besar lain yang bukan hanya beroperasi di Korea Selatan saja, tetapi juga di negara lain, seperti Samsung Engineering yang telah menyelesaikan proyek di 38 negara. Kemudian ada Samsung Fire and Marine Insurance yang telah beroperasi di 10 negara termasuk Indonesia. Dan juga ada Samsung Biologics yang sudah berekspansi hingga ke USA. Bahkan dari Timpak hingga perusahaan tekstil juga ada di Samsung Group. Kalau dipikir-pikir, kenapa ya Samsung itu bisa gede banget? Dan bukan hanya ada di satu sektor aja, tetapi juga ada di banyak sektor. Seakan-akan hampir selalu ada Samsung di segala aspek kehidupan. Bahkan saking besarnya, grup Samsung ini nggak memiliki kantor pusat yang berada di kota Seoul seperti perusahaan Korea lain, melainkan berada di kotanya sendiri yang bernama Samsung Digital City yang berlokasi di Suwon. Kawasan ini terdiri dari 4 tower office dan sebagian besar karyawan Samsung Group juga tinggal di kawasan ini. Samsung Digital City memiliki berbagai fasilitas bagi karyawannya seperti 10 lapangan basket, 4 lapangan badminton, 3 lapangan bola, 72.000 makanan gratis setiap harinya, 500 shuttle bus, dan masih banyak fasilitas lain. Tempat ini juga menjadi pusat research and development bagi Samsung Electronics yang terdiri dari lab sound, lab design, dan lab teknologi. Tapi kalau kita cermati, Samsung menjadi besar seperti sekarang ini bukan merupakan hasil yang instan. Samsung telah memulai usahanya dari tahun 1938 bahkan di saat pemerintahan Jepang di Korea. Perekonomian Korea Selatan saat itu juga sangat tertinggal bahkan hingga Perang Korea berakhir. Perekonomian Korea Selatan sendiri baru bangkit pada tahun 1961 di era kepemimpinan Presiden Park Chung-hee. Di era Presiden Park Chung-hee inilah bisa dibilang Samsung juga sangat berkembang pesat bersama cebol-cebol lain karena kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang mendukung para cebol, seperti bantuan finansial dan peraturan monopoli dagang. Cebol di sini
itu bukan seperti cebol yang kalian pikirkan, tetapi dalam artian keluarga konglomerat yang ada di Korea Selatan. Selain itu, Samsung juga sangat serius dalam mengembangkan kualitas teknologi dalam produknya. Samsung menghabiskan belasan miliar dolar setiap tahunnya hanya untuk melakukan research and development. Gak heran sih jika berbagai produk inovatif keren telah berhasil diproduksi oleh Samsung, seperti TV QLED, TV yang memiliki kualitas resolusi mendekati 8K, dan juga ada Galaxy Home yang merupakan asisten rumah virtual bernama Bixby. Terima kasih tonton video ini, share video ini, ya.